Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kita masih bersama channel pendidikan Anda, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai sehat holistik yang selalu dibawakan oleh Ustadz ulama kita, akademisi kita, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kita berada di episode ke-39. Dan jangan lupa saudara-saudara untuk klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Ustadz Zainal dan juga dari Suyanto.id. Nah, kali ini kita akan berbicara masalah saraf kejepit. Saraf kejepit itu sakitnya luar biasa, tidak ada yang melebihi sakit saraf kejepit. Meskipun sakit gigi sekalipun katanya. Nah, oleh karena itu, mari kita awali dengan menyapa Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini sudah habis hari raya, sudah merayakan Idul Fitri, sudah kembali ke fitrah, dan kita berbicara saraf kejepit, Dok. Nah, ini mana prosesnya, Dok, sampai bisa saraf kok kejepit itu, dan sakitnya bukan main katanya. Lalu gimana sikap kita yang bagi kita mereka-mereka yang belum sarafnya kejepit supaya tidak terjebak pada saraf kejepit? Gimana, Dok? Oh, Dok. Baik, terima kasih. Ini masalah yang kita angkat tuh masalah yang sangat lazim banyak dialami hamba-hamba Allah, terutama yang sudah ngancik usia 50-an ya. Nggih. Walaupun tidak dipungkiri yang masih muda juga banyak. Jadi saya kira di masa teknologi yang semuanya serba digital ya, Prof. Nggih. Sering lupa bahwa kita mempunyai tulang belakang yang dirancang sedemikian rupa. Saya kira Prof. Suyanto sudah hafal tuh ada vertebra lumbal. Lumbal 45 rawan. Lumbal 45 itu ya. Jadi sekali lagi tulang belakang kita kan berruas-ruas ya. Yang kita namakan vertebra. Maka kita masuk ke dalam kelompok vertebrata itu ya. Jadi sistem saraf itu lazim kita bagi menjadi sistem saraf pusat dan tepi, Prof. Oh, nggih. Oke. Jadi yang pusat itu kan mulai otak sampai medula spinalis ya, yang dilindungi oleh tulang yang sangat kuat namanya vertebra tadi. Dan yang paling besar itu adalah vertebra lumbalis, Prof. Oke. Itu di pinggang itu loh ya. Oh. Ke bawah itu. Itu minta maaf, Prof. Jadi posisi kita ini kan posisi tegak mestinya ya. Iya. Jadi janganlah kita membiasakan duduk posisi bungkuk. Ya. Itu saya banget itu, Dok. Jadi di dalam tubuh kita itu mengenal istilah sentral gravitasi, gravitasi pusat. Jadi kalau posisi duduk kita saja sudah keliru, Prof. Nanti ada pergeseran apa yang kita namakan sentral gravitasi tadi. Oh ya. Sehingga keluhan yang sering terjadi adalah bahunya kaku-kaku. Okay. Kemudian minta maaf nyeri tengkuk yang kadang-kadang sering kita lihat ada gerakan-gerakan mak cekluk ya itu. Yang itu sangat tidak wise untuk tubuh kita. Jadi yang baik adalah kita lakukan stretching, Prof. Wah ya. Ya, stretching jangan dipaksakan, jangan dihentakkan. Ini sangat tidak wise ya. Wah, saya dulu begitu, Dok, saya hajar kalau nggak bunyi saya belum berhenti. Nah, itu apalagi ada jenis pijat-pijat tertentu yang di ekeng-ekeng itu loh. Ya, diinjak-injak. Tarik diinjak-injak, waduh ini luar biasa. Ya, jadi sekali lagi, Prof, berusahalah belajar duduk yang tegak.
Maka kalau Prof. Yanto melihat pengajian itu orang yang pertama datang itu yang dipilih kan Soko Ya, apa itu. Ya, tembok atau apa kayak itu. Ya, biar bisa lende-lende itu, Prof. Ya. Jadi yang pertama kali harus kita perhatikan selalu adalah posisi tegak. Ya. Jadi jangan sampai bungkuk. Apalagi Prof, kalau di masjid-masjid orang itu action ketika zikir itu kan bungkuk terus kebablasan ngantuk itu loh, Prof. Ya. Jadi sekali lagi sikap duduk seperti Buddha Gautama itu yang sangat bagus, Prof. Juga Prof. Yanto kalau pirsa ketoprak itu, Prof. Ya. Duduknya tegak itu. Wah. Maturo. Gitu. Itu contoh yang bagus, Prof. Ya. Jadi Prof, kalau kita mengundang tamu asing, itu kalau mengajar itu kan kesan bagi orang Jawa itu kan sombong ya. Iya. Karena kacak pinggang, Prof. Ya. Kacak pinggang itu sebetulnya salah satu upaya untuk menyetabilkan posisi tadi loh, Prof. Oke. Jadi jangan kita respon dengan perasaan, kayak kok gaya toh. Ya, kalau bahasa Jawanya itu menteng kelek. Ya, itu untuk nyonggo itu loh, Prof. Nah, kembali ke masalah kecerdek tadi, Prof. Nun sewu kita yang harus kita perhatikan ketika parkir, Prof. Ya, parkir mobil itu sebaiknya jangan empet-empetan gitu loh. Karena apa? Kalau kita parkir mobilnya itu mepet, kita buka pintunya kan ada twisting. Ya, twisting. Ya. Twisting, ini pemicu saraf kejepit itu tadi, Prof. Twisting ada di satu kaki padahal itu. Lanjut, sehingga akhirnya kita jalannya bongkok dan sebagainya, menahan rasa nyeri. Ya. Dan yang paling penting, Prof, kalau kita agak menggunakan istilah dalam bahasa kedokteran, itu namanya HNP, Prof. HNP. Ya, HNP, hanya itu hernia, Prof. Yang sering melorot itu, Dok. Nah, hernia itu tidak selamanya ada di lipat paha. Juga bisa di daerah esofagus, ya, bisa di diafragma. Tapi ini yang khusus ini adalah HNP, hernia nukleus pulposus. Ya. Jadi ini minta maaf, kita harus membiasakan dengan istilah ini, jangan hanya mahasiswa kedokteran saja, Prof. Siap. Ini sebaiknya masyarakat juga kenal HNP. Hernia nukleus pulposus. Hernia nukleus pulposus. Pulposus. PULP. Pulposus. Leres. Nukleus itu inti. Jadi minta maaf, Prof, kalau kita menggunakan istilah bahasa Jawa itu ada sesuatu yang mencotot. Mencotot ya. Mencotot itu dari saraf pusat itu yang di medulla spinalis, yang di dalam vertebra tadi keluar. Ya, sehingga itu bisa menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Dan sebetulnya, Prof, sebelum kami lanjutkan nih, di belakang ini ada yang bermain loh, Prof. Gitu. Yaitu pemenuhan kebutuhan air minum, Prof. Jadi kalau orang itu dalam kondisi kurang minum, Prof, itu rawan sekali terjadi kecedek tadi, Prof. Sebaliknya, kalau sudah terjadi ya kita perbaiki pola hidup yang menyepelekan konsumsi air. Luar biasa ya. Jadi twisting tadi, Dok. Twisting. Kalau saya naik mobil, Dok, karena sudah pengalaman, karena twisting itu sakit. Akhirnya saya kalau naik mobil, pantat saya taruh di seat dulu, di kursi, lalu saya angkat bareng, Dok. Jadi tidak ada beban terhadap kaki ketika twisting. Jadi dan itu nyaman kelihatannya. Alhamdulillah. Dan Dok, kalau saraf kejepit itu yang sering itu apakah selalu terjadi di tulang belakang itu atau juga di mana-mana, bisa di paha, bisa di betis, bisa di mana gitu, Dok? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus, Prof. Kita perhatikan kebiasaan ibu-ibu itu kalau umbah-umbah, Prof, nyuci. Ya.
itu kan mengangkat ember, Ya. tidak memposisikan tungkai terlebih dahulu. Jadi sebaiknya mengambil sesuatu itu jangan dalam posisi membungkuk, Prof. Tetapi upayakan ada persiapan lutut itu ditekuk, Prof. Oh, okay. Nah, nanti kalau Prof. Suyanto pernah belajar silat Cimande, Prof. Iya. Itu kan lutut itu ditekuk itu, ya. Jadi kalau mengambil barang di bawah itu jangan dalam posisi membungkuk, tetapi lututnya ditekuk dulu, Prof. Oh, oke. Sehingga bebannya tidak pada boyok ya, pada Persis. lutut ya. Nah, ini Prof. Suyanto menguasai ilmu mekanika betul ini rupanya. Subhanallah, subhanallah. Jadi betul kalau langsung membungkuk maka beban boyok itu bertambah. Oh, makanya Dok, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu orang wudhu duduk. Karena bungkuk itu saya wudhu pernah kecedet juga, Dok, saya. Berbahaya itu, Prof. Habis wudhu membungkuk itu, saya dengkek itu. Bisa lempeng lagi berdiri. Wah, sakitnya bukan main itu. Itu sinyal itu, Prof. Oke. Jadi bending our knee, menekuk lutut itu adalah untuk mengurangi beban dari boyok tadi. Ya, Prof. Tetapi ini kan kelihatannya janggal ya, Prof. Ini juga dialami oleh petani kita di desa, Prof. Ketika dia mengambil sisa umbi tadi, Prof. Ya. Itu kan langsung dibetot itu loh, Prof. Ya. Itu resikonya adalah kecetit juga, Prof. Oh ya. Maka nanti kalau Prof. Suyanto terbiasa bergaul dengan para petani di desa kan banyak yang semper itu, Prof. Sempernya bukan karena stroke, tetapi karena mengambil sisa umbi tadi, Prof. Tidak melakukan gerakan tekuk lututnya itu. Nah, jadi sekali lagi nih, Prof, ibu-ibu hati-hati yang suka memindah-mindah vas bunga, mengangkat cucian ember, itu harus membiasakan diri dengan menekuk lutut terlebih dahulu, baru diangkat. Wow, luar biasa ini. Jadi memang harus ada punya ilmunya untuk mencegah saraf kecetit. Persis. Tapi kalau saraf kecetit itu kan bukan urusan genetika, bukan urusan penyakit keturunan, itu kan penyakit perilaku saya kira, Dok. Persis. Jadi minta maaf ini kalau Prof. Suyanto kaguan konco dari MIPA misalnya. Ilmu semacam ini kan bisa dimasyarakatkan. Tadi Prof. Suyanto saya sangat surprise. Kok ada loh pengetahuan tentang beban boyok. Ini rahasianya di situ, Prof. Ya. Jadi mari kita kurangi beban boyok itu dengan menekuk lutut ya, bending our knee. Ya. Lutut nih bahasa Inggrisipun knee, Prof. Walaupun tulisannya keni, gitu. Ya. Tapi bacanya knee. Knee, ya betul. Jadi yang paling rawan memang boyok, Dok ya. Boyok. Tapi kok kenapa ada juga yang kecetit bagian tengkuk itu karena digini-gini kali, Dok. Saya dulu kalau belum kruk itu nggak berhenti saya. Baru dimarahi oleh dokter di Jakarta. Saya takut. Alhamdulillah kok nggak kecetit. Berarti latihan saya pikir. Dan minta maaf Prof. Suyanto ya, kenapa mobil itu diberi sandaran, Prof? Ini hati-hati ketika ngerem mendadak, Prof. Itu bisa geser loh itu posisi sendi-sendi leher itu tadi. Gitu ya. Jadi pentingnya sandaran ya, itu ya, minta maaf kalau kita sadar sehat tuh ya, kalau beli kendaraan tuh cek dulu ini ada sandarannya enggak, gitu. Sebab nanti kan ketika kecepatan tinggi mendadak direm, itu kan terjadi pergeseran yang berbahaya sekali, Prof. Dan itu mirip dipukul petengkuknya itu, Dok. Persis, dan itu bisa memicu kematian juga. Karena disitulah letak pusat kehidupan ya, batang otak. Nah kalau sudah kejepit, lalu apa, Dok? Karena orang operasi saraf kejepit itu kan nggak semuanya berani ya, karena risiko sarafnya itu kalau sampai putus itu kan lumpuh katanya. Apa benar, Dok?
Nah ini justru menarik, Prof. Lagu Taman Kanak-Kanak dulu itu kan mengajarkan nenek moyangku seorang pelaut. Gitu? Ya. Jadi inilah hamba-hamba Tuhan itu akhirnya dipaksa untuk belajar berenang, Prof. Oh. Sekarang kalau Prof. Suyanto melihat orang berenang itu kan tulang belakangnya itu dilatih sedemikian rupa, gitu, sehingga bisa beradaptasi dengan lingkungan sangat baik, ya. Jadi semakin lentur sehingga tidak, istilahnya tidak mudah kaget gitu loh, kalau ada perubahan-perubahan posisi. Nah, kalau minta maaf, kalau dokter bedah ya paling cocok kalau di operasi. Gitu. Karena itu profesi itu, Prof. Gitu. Ya. Tapi yang paling menarik dari Prof. Suyanto, apa enggak ada plan A, plan B? Gitu. Ya, jadi insya Allah dengan gerak renang itu, Prof, itu sangat-sangat membantu. Yeah. Yang kedua tadi, Prof, berilah lingkungan saraf itu dengan kecukupan air, karena air itu kan pelumas, Prof. Dan minta maaf, pelumasnya tubuh ini sederhana kok. Minum, Prof. Jangan ngunjuk oli, ya toh. Terus kalau Prof. Suyanto bangun tidur kok kaku-kaku, itu pikirkan itu karena kurang munjuk gitu. Jadi sebaiknya 2 jam sebelum tidur ini sudah minum lah ya. Ya, saya begitu bangun juga pelajaran utama saya minum juga, Dok. Begitu bangun minum. Ini ajaran harus ekstraselnya itu cukup air. Leres, homeostasis. Homeostatis ya. Jadilah ya baiklah, Dok. Ini saya kira inspirasi yang luar biasa. Mudah-mudahan para pemirsa memahami bahwa kalau angkat-angkat ibu, bapak, terutama yang sudah umur di atas 50 itu, jadi bend our knee. Jadi bend our knee. Tekuk lututnya baru mengangkat supaya bebannya dibagi dengan lutut dan boyok. Nah, ini ilmu yang sangat sederhana tapi banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak memahami sehat holistik. Nah, terima kasih, Dok, atas tausiahnya dan insya Allah kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.